rencana lanjutan demo hari ini yang mengusung tema Indonesia Gelap batal dilaksanakan karena para pimpinan mahasiswa sedang melakukan koordinasi untuk menggelar aksi besar-besaran esok Kamis 20 Februari 2025. Seperti kita ketahui sebelumnya pada Senin 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi yang dipusatkan di bundaran Patung Arjuna Wijaya di seberang Monas, Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Barat yang menuju ke Istana Merdeka. Mahasiswa yang hadir dalam aksi itu antara lain dari Universitas Indonesia, Universitas Hamka atau UHAMKA, Universitas Islam Negeri Jakarta atau UIN Jakarta. Hadir juga mahasiswa dari Banten, Tangerang, Bandung, bahkan dari Bali. Sejumlah elemen pro-demokrasi juga terlihat hadir dalam aksi tersebut. Demo berlangsung sampai malam. Masa baru membubarkan diri sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat setelah berulang kali mendapat peringatan dari pihak kepolisian yang berjaga di seberang barrier atau di seberang pembatas beton sehingga mahasiswa tidak bisa masuk lebih dalam ke Jalan Medan Merdeka Barat. Mahasiswa bertahan sampai malam karena sejak aksi dimulai pukul 2 siang sampai pukul 20 malam tidak ada satupun perwakilan pemerintah yang menemui untuk menerima aspirasi mereka. Dari fakta itu kemudian mahasiswa merencanakan demo setiap hari, demo lanjutan. Namun seperti tadi dikatakan, hari ini Rabu 19 Februari 2025 demo dibatalkan karena para pimpinan mahasiswa sedang melakukan koordinasi untuk aksi besar-besaran besok yang menurut rencana akan dihadiri oleh BEM dari seluruh kampus di Indonesia, sehingga aksi berjalan tertib, tidak disusupi provokator yang ingin mengacaukan jalannya aksi sehingga kemudian menimbulkan stigma negatif. Karena merupakan lanjutan dari demo sebelumnya, maka aksi besok juga akan mengusung 13 tuntutan, diantaranya menolak Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi anggaran untuk makan bergizi gratis dan penyertaan modal ke Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara yang baru dibentuk. Mahasiswa menuding kebijakan efisiensi akan berdampak pada anggaran pendidikan dan kesehatan. Pemerintah sudah melakukan klarifikasi bahwa efisiensi tidak akan menyentuh dana pendidikan dan kesehatan. Namun mahasiswa dan juga sebagian dari kita tidak percaya lagi pada omongan pemerintah, karena di rejim sebelumnya, rejim Presiden Joko Widodo, pemerintah juga seringkali sen kanan tapi belok kiri. Apa yang diomongkan beda dengan kenyataannya. Revisi Undang-Undang KPK yang katanya untuk penguatan, namun faktanya adalah pelemahan di mana KPK menjadi bagian dari rumpun eksekutif. Ada juga janji tidak akan menggunakan APBN untuk membangun IKN dan kereta cepat Jakarta-Bandung. Namun faktanya lagi-lagi bukan hanya boleh, bahkan pembiayaan IKN nyaris sepenuhnya berasal dari APBN. Bukankah pemerintahan sekarang mengklaim sebagai keberlanjutan dari rezim sebelumnya? Jadi bukan mustahil kebiasaan sen kanan belok kiri juga dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang. Penolakan lainnya adalah terhadap label proyek strategis nasional yang diberikan kepada oligarki. Kebijakan PSN dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam perjalanannya. PSN yang dimiliki konglomerat aguan dan lain-lain dianggap bermasalah seperti di Tangerang dan Rempang, Kepulauan Riau. Tuntutan lainnya adalah menolak revisi Undang-Undang Minerba, terutama terkait pemberian konsesi tambang ke perguruan tinggi.
Mahasiswa menilai kebijakan itu sebenarnya bertujuan untuk membungkam suara-suara kritis dari kampus, baik dari mahasiswa maupun para dosen. Masa demo juga menolak revisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia karena berpotensi membuka peluang semakin banyaknya perwira militer aktif yang akan menduduki jabatan sipil. Memang sebelumnya sudah diperbolehkan adanya perwira-perwira aktif militer yang menduduki jabatan-jabatan sipil, namun hanya terbatas di 10 lembaga, yakni di Sekretaris Militer Presiden, di Badan Sandi Negara, Kementerian Pertahanan, dan lain-lain. Dengan revisi Undang-Undang TNI, maka kemungkinan hal yang paling kita khawatirkan adalah semakin banyaknya perwira-perwira aktif yang berkarya di ranah sipil. Terlebih baru-baru ini Presiden Prabowo juga mengangkat seorang mayor jenderal aktif sebagai kepala Bulog. Nah, penolakan ini juga berkaitan dengan posisi Mayor Teddy Indrawijaya sebagai sekretaris kabinet, padahal masih menjadi perwira menengah aktif di militer. Masa demo membawa poster dan orasi yang mengkritik keras Mayor Teddy. Mayor Teddy langgar pasal 47 ayat 1 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Mayor Teddy langgar UU TNI dari prajurit aktif menjadi sekap. Mayor Teddy pun telah mencoreng citra pemerintahan Presiden Prabowo. Jabatan sekretaris kabinet tapi sudah seperti presiden. Selain Mayor Teddy, pengangkatan influencer dan buzzer sebagai staf khusus di sejumlah kementerian dan lembaga juga turut disorot mahasiswa. Seperti diketahui, Menteri Pertahanan baru saja mengangkat Deddy Corbuzier sebagai staf khusus. Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital juga melantik Rudi Sutanto yang ditengarai sebagai Rudi Valenka, pemilik akun Kurawa yang dikenal sebagai pembela Jokowi di media sosial. Kita berharap pemerintah mau mendengarkan aspirasi mahasiswa dan sebagian teman-teman pro-demokrasi. Kita tidak berharap Indonesia gelap benar-benar menjadi kenyataan.